Shalom teman-teman. Nah, jumpa lagi dalam pembelajaran PLSBD. Hari ini kita akan membahas tentang fauna yang ada di NTT. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang fauna yang ada di NTT. Baik itu fauna besar yang terdiri dari hewan sapi, kerbau, dan kuda. Nah, secara spesifik atau mendasar kita sudah membahas tentang hewan sapi dan kerbau. Kali ini kita akan membahas pembelajaran lanjutan mengenai fauna yang ada di NTT. Ayo kita simak pembelajaran kita hari ini. Yap teman-teman, selain kerbau dan sapi, di NTT juga hewan besar yang dipelihara ada kuda. Nah, kuda banyak dipelihara di Pulau Sumba yang disebut juga dengan kuda sandalwood. Nah, kita kan sudah mengetahui kuda-kuda ini juga tergolong dalam hewan-hewan yang diternakan. Teman-teman harus tahu, sandalwood sendiri dengan arti yang sebenarnya adalah kayu cendana. Nah, kuda ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat sejak dulu kala. Di Pulau Sumba sendiri, kuda ini banyak sekali manfaatnya. Teman-teman bisa melihat dan banyak membaca cerita juga bahwa di Pulau Sumba ini kuda biasanya digunakan sebagai alat transportasi dan sarana dalam kegiatan-kegiatan adat. Dalam pernikahan, orang mati sering menggunakan hewan-hewan besar seperti kuda juga, teman-teman. Nah, selain itu juga, kuda juga telah dijadikan sebagai sarana olahraga. Di beberapa daerah di NTT telah diadakan olahraga pacuan kuda yang sering diadakan setahun sekali. Populasi ternak di NTT ini tersebar di kabupaten atau kota se-NTT. Namun jumlahnya berbeda-beda. Teman-teman bisa melihat di halaman 22, ternak sapi pada tahun 2008 paling banyak terdapat di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Sumba Timur. Selain sapi, ada juga ternak kerbau. Dalam sensus 2008 paling banyak terdapat di Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai, Rotendao, dan Sumba Barat. Nah, teman, selain ternak kerbau dan sapi, ternak kuda pada tahun 2008 paling banyak terdapat di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Sumba Barat Daya, dan Manggarai. Nah, ternak-ternak ini teman-teman banyak diekspor ke luar negeri ataupun ke daerah-daerah lain di wilayah Indonesia. Selain itu juga ada hewan kecil yang terdiri dari kambing, domba, dan babi. Teman-teman pasti sudah melihat atau mengetahui hewan-hewan ini. Nah, kalau dilihat hewan-hewan kecil seperti kambing, domba, dan babi serta unggas dipelihara penduduk untuk kebutuhan sendiri. Nah, ada yang menarik dari beberapa hewan ini dengan olahan dari dagingnya. Salah satunya ada daging CI yang dibuat dari daging hewan peliharaan kecil ini, teman-teman. Nah, teman-teman, daging CI atau CI adalah daging asap yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Daging ini dimasak dengan kayu bakar yang berjarak jauh sehingga bukan api yang mematangkan daging, melainkan asap panas. Nah, CI ini bisa dibuat dari daging sapi dan juga daging babi. Bahkan akhir-akhir ini CI juga sudah dibuat dari daging ikan. Nah, apabila baru diasap, daging ini bisa langsung dimakan dengan mengirisnya tipis-tipis. Namun, apabila daging ini telah disimpan beberapa hari, maka harus digoreng kembali atau dimasak dalam tumisan bunga pepaya dan sayur mayur lain. Belum lagi ditambah dengan sambal yang menggoda. Wah, jadi lapar. Teman-teman, populasi ternak kecil yang tersebar luas di Kabupaten se-NTT dengan jumlah yang bervariasi loh, teman-teman. Nah, babi jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten TTS pada tahun 2008. Dan terendah di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2008 juga. Sedangkan kambing jumlah tertinggi ada di Kabupaten Kupang dan yang terendah ada di Kabupaten Alor. Nah, teman-teman, jumlah ternak kecil dan unggas setiap tahunnya selalu bertambah sesuai dengan pertambahan keluarga atau rumah tangga. Oh iya, teman-teman, fauna yang tidak dipelihara juga hidup di NTT loh. Selain hewan atau fauna yang dipelihara, fauna-fauna yang tidak dipelihara ini ada berbagai jenis binatang seperti ada rusa timur yang terkenal dan juga beberapa rusa yang terdapat di daerah atau pulau-pulau yang ada di NTT. Ada di Pulau Alor dan Pulau Flores.
Nah teman-teman, rusa ini termasuk fauna yang dilindungi oleh negara. Berbagai jenis kera yang tersebar luas di setiap pulau di NTT dan juga beberapa jenis burung seperti burung muri, kakatua, beo, balam, dan lain-lain. Nah burung muri, kakatua, dan beo merupakan burung yang dilindungi oleh negara karena jumlahnya yang semakin sedikit di alam NTT. Nah teman-teman, untuk kera sendiri tentu pasti teman-teman sudah mengetahui di daerah Kota Kupang sendiri juga terdapat gua kera atau gua monyet yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Timur khususnya Kota Kupang ini. Selain itu juga hewan-hewan yang tidak dipelihara namun dilindungi oleh negara, ada penyu dan juga komodo yang sudah dijadikan sebagai hewan langka namun hanya terdapat di daerah Manggarai Barat khususnya cagar alam Pulau Komodo. Yap, itu tadi pembelajaran kita mengenai fauna yang ada di NTT. Nah teman-teman harus mempelajari kembali fauna yang ada di NTT dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, dan jangan lupa juga untuk membaca buku PLSPD mengenai fauna yang ada di halaman 21 hingga 23. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi dalam pembelajaran kita berikut mengenai pembelajaran PLSPD ini. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.